Syariat dijaga, rela keseharian tingkah laku ikut iman, ikut aturan Islam, buahnya akhlak. Apakah Rasul sebagai manusia yang akhlaknya paling mulia karena ikut seminar Mario Teguh? Enggak. Tapi karena beliau paling bertauhid dan beliau ikut syariat, enggak cuma ikut syariat, beliau jadi syariat. Kita kan ikut Nabi, masuk kamar mandi kaki kiri dulu nabinya, ya udah kita juga ikuti. Tuh beliau bahkan jadi syariat, wajar kalau beliau paling berakhlak. Dan ini bedain dulu adab sama akhlak ya. Adab itu didapatnya dari belajar. Akhlak itu didapatnya dari ibadah. Makanya adab itu ada adab tata cara makan ala Eropa. Tuh yang ada sendoknya disusun dari gede sampai kecil itu Pak. Ada pisaunya. Jadi motong megang tangan kiri, motong tangan kanan, nanti nggak boleh badan yang nunduk, kudu ini yang nyamperin. Pakai tisu aja ada aturannya nih Pak. Ini tisu kudu diginiin nih. Baru beneran di Eropa kayak gitu. Kalau kita makan kadang ketelan tuh tisunya. Nah itu adab ya, ada adab-adabnya. Walaupun adab juga perannya luar biasa dalam Islam, ada bahasannya, kitab-kitabnya juga banyak. Tapi kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ibadah sholatnya benar, gak mau berbuat keji dan munkar. Maka kita lihat punten ya, ini bicara akhlak. Kok ada negara yang berakhlak kayak contoh Jepang, Korsel, di sana barang hilang ada di jalan gak diambil. Dan katanya orangnya tepat waktu. Di Jepang itu Pak, kalau kita kan ada kartu flash ya, e-tol tahu ya. Itu kan diisi saldonya pakai apa? Duit. Mereka ada kartu, sedang dibuat kartu untuk naik kereta, saldonya isinya pakai waktu. Saking on time-nya. Jadi kota A ke kota B 30 menit, saldonya 60 menit, di tap cetut, saldo Anda tinggal 30 menit. Segitu tepat waktunya. Itu negara. Tapi tetap kita tahu, produksi film porno terbesar dari sana. Bunuh diri tertinggi. Orang pada nggak mau nikah, dianggap ngapain nikah? Punya anak itu beban. Ya. Akhirnya di sana itu jadi yang kerja di bandara, yang kerja narik taksi, ya punten, udah kakek-kakek nenek-nenek. Karena bagi mereka nikah ngapain? Ada penyaluran syahwat yang lain kok. Ya mereka mohon maaf pacaran atau prostitusi. Korsel sama, tingkat bunuh diri tinggi. Sampai akhirnya kejadian nyata di Singapura ada mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14, usia 20 tahunan. Saya bacanya di majalah ini. Dan ketika dicek ternyata ditemukan buku diari. Ibu tahu buku diari yang suka ada gembok kecilnya itu, tempat mencurahkan perasaan. Enggak sih, beda zaman. Sekarang curhatnya tuh di story sih soalnya, di status ya. Maka ketika akhirnya dibaca, dapatlah satu kesimpulan bahwa dia ternyata bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Beneran, kisah nyata. Kan orang bertanya dong, ini apa yang terjadi? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya nilainya bagus. Apa berarti masalahnya? Satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Hah, buat apa saya hidup dihina kayak gini? Lebih baik saya mati. Hilang nyawa. Gara-gara diledekin jerawatan. Di sini mungkin di Indonesia ada yang diteleponin debt collector aja nggak ngambek-ngambek, udah anteng. Bener, saya pernah lihat orang diteleponin debt collector kan ngancem ya, bukan ngeledek lagi, itu mah ngancem. Dia malah, saya bunuh kamu. Bunuh? Oh takut. Itu geli. Palang selon ya, karena dia tahu kantornya di Jakarta, minjem cuma 2 juta, dia tinggal di Sulawesi, masa ya didatangin gara-gara 2 juta? Jadi dari ini nama dia. Ya coba lihat tuh. Sehingga hikmahnya apa? Oke, kalau ada yang berkata pengen belajar akhlak tanpa tauhid, tanpa akid, tanpa syariat yang dijaga, hasilnya tapi apa? Ada masalah dikit pengen mati, rapuh, stres. Lihat orang-orang yang pada punya iman, nggak usah kayak para nabi. Sekian banyak orang yang Masya Allah hidup teh menurut kita, ya Allah saya gak akan sanggup hidup kayak dia aja tenang ngesannya anteng adem ayem. Nah itu dia soalnya bekalnya ya, sadar betul dia
Tujuannya Allah, Allahnya nggak mungkin zolim. Sampai kayak misalkan ya, nolongin orang yang ditolongin balas dengan keburukan, anteng dia. Kok kamu nggak marah? Ya kan dia yang zolim, masa dia yang zolim saya yang dihukum? Ngaco. Ya. Tapi kan tetap aja nyakitin. Kamu udah tolong dia malah jahat. Dari awal nolongnya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah, benci juga saya yang repot. Tapi tetap aja dia udah jahat, tahu nggak? Saya tuh bakal mati, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, satu dosanya. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu, nggak cukup. Alhamdulillah, berarti akhirnya saya dijahatin dia. Saya kan dijahatin kan, kepahitan kan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Oh, udah ala DT banget itu. Kepahitan ujungnya dua, gugurin dosa, ninggiin derajat. Dua-duanya jalan saya ke surga. Berarti justru dia jahat ke saya teh, saya sedang didekatkan ke surga. Berarti kudunya saya ngasih kue bolu ke dia teh. Iya dong. Itu mau jujur. Kita sholat mungkin udah nggak bisa ngitung Pak berapa kali. Tapi kalau pertanyaannya diganti, amalan kamu yang mana yang ngerasa yakin diterima Allah? Kan bingung, berarti kita mau ke surga pakai amalan yang mana? Yang mana? Pakai sholat kita yang sering lupa rokaat itu. Yang lupa rokaat 3 atau 4. Udah Al-Fatihah atau belum? Kadang sampai bingungnya mikirinnya salam teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak gitu. Udah mau sholatnya kuliah kulhu deui. Itu surat andalan 2. Itu pakai yang kayak gitu. Atulah. Amalan segitu-gitunya ke surga pengen. Ya udah tuh dikabulin sama Allah. Malaikat juga mungkin komplain, ya gimana ya amalan segini-gininya. Ya udah kasih fasilitas weh. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ada yang julid, ada udah tuh bismillah. Lagian jujur kan, hinaan yang keluar dari mulut orang kan aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Coba AA sering bilang apa? Ya. Dasar Denis banyak omong tuh, cuman dibuka satu aib saya banyak omong. Emang banyak omong, udah kerjaannya ngomong ya. Padahal ternyata saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak ada yang tahu ya. Nah udah, kenapa aku udah ngambek ya. Jadi udah istilah. Sehingga akhirnya coba dengan tauhid tadi, akhlak juga terjaga, rela ikut syariat, syariat dijaga, barokah. Kan kita kan suka salah fokus ya. Semua pengen kaya tuh sebetulnya sah-sah aja. Tapi bicara kaya itu, kita bisa bikin kajian tentang cara bisnis Abdurrahman bin Auf episode-episode, silakan. Tapi masalahnya kadang perbedaannya itu amat sangat mendasar. Abdurrahman bin Auf jadi kaya efek samping. Kita jadi kaya tujuan utama. Oh ini yang repot. Sampai kadang ditanya, ibu kok rajin banget sholat duhanya? Biar dagangan laris. Emang gak boleh ya kok? Boleh. Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, surat 40 Ghafir ayat 60. Minta padaku nanti aku kabulkan. Tapi kan kalau pengen jujur, kita sebelum minta juga Allah udah tahu kita pengen minta apa. Ya. Nah ya udah, kalau itu jadi tujuan utama kan jadi kerasa tau. Orang ngedeketin kita karena pengen duit kita tuh kerasa. Beda banget sama yang tulus. Ya. Sedangkan mereka jadi kaya efek samping. Mereka tuh jenis-jenis orang yang, kan Abdurrahman bin Auf itu kan salah satu sahabat yang dijamin surganya. Ada 10 orang kan. Tapi kita tahu mereka itu dikasih tahu bakal ke surga aja, ibadahnya malah tambah getong. Jujur, kalau misalkan nanti malam, misalkan entah gimana, entah mimpi atau apa, pokoknya isi dari mimpinya adalah kamu dijamin masuk surga. Kayaknya kendor kita ibadah. Makanya kan kadang yang mesti kita pikirin adalah kelayakan ya. Karena begini, pertanyaan paling sering orang Indonesia tahu nggak apa? Kok gimana amalan biar ini? Kok doa untuk ini? Oh itu paling sering ditanya. Masalahnya saya menyaksikan ada orang pengen punya keturunan, amalannya beda-beda. Ada yang dia banyakin sedekah karena memang diujinya di harta. Ada yang memang banyakin bakti ke orang tua, ada yang memang dia banyakin baca Quran karena memang tidak diujinya di harta, jadi dia sibuk dengan Quran. Tapi ujung-ujungnya sama ya, hamil juga.
Ya, amalannya tapi kan beda-beda kan, sehingga akhirnya jadi kayak, oh kadang kita tuh salah fokus, suka sibuk gimana caranya ini terkabul, padahal yang harus lebih kita pikirin adalah sudah layakkah doa kita itu dikabulkan. Ini deh, naksir sama orang, sama perempuan itu misalkan, kita mikirnya gimana coba, gimana ya caranya dia naksir, beliin boneka, beliin seblak, kasih kado, nyanyiin lagu, ya kan lu modalnya cuma ada cukup buat seblak ya. Tapi kan masalahnya hatinya si dia tidak dibulak-balikan oleh itu, betul? Seharusnya berarti gimana? Kira-kira wanita sesoleha itu sukanya sama yang kayak gimana ya? Kita jadi yang kayak begitu. Bismillah ya. Nah, yakin diri kita. Karena hatinya tidak dibulak-balikan oleh hadiah dari kita, tapi dibulak-balikan oleh Allah, ya udah, layakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Sudah dianggap layak, bismillah. Kan jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha teh. Jadi soleha dulu baru Allah kirimin yang soleh. Udah gitu. Jadi jangan sibuk mencari, sibuk menjadi. Kan Masya Allah orang tua udah bener-bener, gimana amalan biar ini? Wah, bacain kadang bisa nyampe berapa ribu kali dibaca itu, ada yang katanya baca sholawat ini, baca al-fatihah itu. Tapi kadang yang gak dijaga tetep maksiatnya kadang masih sambil jalan, sholatnya belang bentongnya. Kan ya jadi kayak, yuk layakkan diri kita ya. Ya udah, ketika udah pondasi tauhid, kita berarti sudah berdasar dengan pondasi yang tadi nggak mungkin dulu. Karena ya sudah, sedang diurusnya oleh yang maha baik. Jadi hidup teh anteng kalau mangga ya. Maka mudah-mudahan ya sudah, Allah turunkan hidayah, kita mulai mengejarnya yang Allah suka. Ini ada survei sederhana ya. 1, apakah kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4, dari lahir sampai detik ini udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Kayu itu harus berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka mulu ya. Sehingga akhirnya ya udah habis. Kalau ada yang kejarnya yang Allah suka, enak, nggak salah fokus. Kalau salah fokusnya stres. Artis ketahuan selingkuh, kan dia fokusnya followersnya hilang, kontrak sinetron diputus, endorsan iklan hilang. Kalau itu yang dipikirin, oh pasti stres. Tapi kalau yang sibuk dia pikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah, baru. Karena anggaplah dia sewa pengacara mahal, netizen kembali cinta, tapi belum tobat-tobat, ya repot kalau Allah masih benci. Satu dunia bikin grup WA ingin menyelamatkan kita ke surganya Allah juga nggak laku. Tapi netizen masih mencaci, tapi dia sudah sujud, nangis habis tahajud, taubatan nasuha, Allah sudah ampuni, siapa bisa mencelakai? Maka kita sedang mikirnya kayak gitu ya. Ada masalah, sibuk nyari siapa yang salah. Ini siapa sih yang salah? Lihat Nabi Adam ya. Kalau ini masuk, saya mau punten ya, suka ngelamun ya. Kalau Nabi Adam pengen komplain kayaknya bisa, karena misalkan beliau tinggal bilang, ya Allah kan engkau tahu iblis yang ngegoda, iblis ya itu yang dihukum. Tapi nggak pakai bahasa Sunda juga ya, ini mah di bayangan saya aja ya. Engkau tahu iblis, saya tadinya nggak mau, engkau tahu loh ya Allah. Terus iblis ngegoda, saya juga tetap nggak mau loh ya Allah. Ya, sedangkan akhirnya istri saya digoda, saya sayang sama istri, akhirnya kena, ya udah istri aja tuh sama iblis yang dihukum, kenapa saya ikut-ikutan kena? Apa ngomong kayak gitu? Kan enggak. Surat 7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan maju di depan istrinya, ya kami yang zalim. Enggak nyalain, nih dia nih ya Allah nih. Enggak kan? Nabi Yunus juga gitu, umatnya yang bandel didakwahin, sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus.
Kita sengaja ninggalin sholat, nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Di dalam perut ikan apa ngambek? Ya Allah gini-gini amat. Enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya saya yang zalim. Udah sibuk aku. Tahu nggak setan yang ngomong apa? Yang godain Nabi Adam. Al-Hijr ayat 39. Surat 15, karena Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Nyalahin Allah. Ibarat maling ketangkep terus berkata, Allah sih jadiin saya maling. Jadi udah kita An-Nisa 79-nya kan, ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ada kebaikan pasti dari Allah, ada keburukan dari kita. Kita kan kadang kalau ada masalah lebih sibuk nyari siapa yang salah. Di kantor ada masalah, ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, alhamdulillah bukan saya yang kena. Sambil sibuk komporin, dia mah emang gitu pak, udah sering saya kasih tahu, kompor meleduk gelungnya. Lihat orang-orang yang benar-benar ada masalah kayak sibuk ya, mungkin saya yang salah. Dan ini skill yang luar biasa. Ketika dia bisa setiap kali ada masalah sibuk untuk tambah dekat sama Allah, ya udah, berarti apapun kejadian dia cuma tambah baik aja. Daripada sibuk nyalahin. Karena ada orang yang baru pengen jadi baik tuh kudu berantem dulu sama orang. Setahun terakhir dipecat 14 kali. Masa 14 perusahaannya salah semua? Pas dia ngedaftar ke yang 15 baru mikir, apa sebenarnya yang salah ya etikat kerjanya. Ya udah. Bismillah. Semoga Allah tanamkan ya iman yang menghujam di hati kita. Yuk bismillah, minimal cobain yuk bangun nanti malam atau kapanpun Allah banguninnya. Tapi doa. Lu gerakan hati hamba hidayah ya. Istilah. Karena kalau udah ini Allah udah tahu betul kalau ini yang sampai Allah kasih, kalian mau nggak punya duit, mau nggak punya jodoh, mau apa gitu selalu nemu jalan bahagia. Tapi kalau nggak ada itu, mau punya semuanya juga belum tentu bahagia, ya. Karena iman jauh lebih mahal, ya. Yuk izin, sudah saatnya kita berinfak. Lalu abis ini ada tanya jawab dan tutup dengan doa. Sudah siap tim untuk yang ini? Silakan ya, siapkan yang terbaik. Sambil keliling, kalau pengen mengingatkan ya aslinya nanti kalau bapak sedekah, aslinya uangnya masih milik bapak. Pilihannya dua, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat Al-Baqarah 261. Paling lambat jadi amal soleh kita nanti nyariin kita setelah mati. Jadi tetap untuk bapak juga ujungnya. Daripada belum sempat dijadiin amal soleh, meninggal duluan, direbutin sama anak-anak. Mending kalau anak-anaknya soleh, ya. Jadi silakan yang terbaik, ya. Nah ini santri-santri keliling itu cenah deh itu ketinggalan, belok kiri dulu, ya. Insyaallah. Yang nggak kelewatan sama santri-santri yang keliling, ya di depan juga ada kotaknya. Ya. Yang mau nunggu gajian ya apa-apa nanti aja ya. Dan aslinya tiap kali kayak misalkan sedekah bangun masjid ya, aslinya 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid ada, Allah emang udah takdirin bakal ada masjid di situ. Jadi kan aslinya Allah yang bangun itu masjid, kita yang jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya tapi satu, ngilang weh, nggak usah ngaku-ngaku. Ini kan masjid saya donasi, hilang ya. Jadi istilah sudah kelilingnya dikembalikan dulu kepada Satriko untuk masuk sesi selanjutnya. Fadhol Ustaz. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi dengan Prof. Muslim. Silakan ada tangan. Ya. Izin kok nama Ivan, saya tinggal di Jakarta. Iya, Bandung. Masya Allah. Silakan. Izin kok untuk menyikapi tauhid ini kan kayak misalnya kayak kita lagi sakit nih, Iya. terus kita kayak ya udah ke dokter. Iya. Apakah kita kalau ke dokter itu kita kayak merasakan bahwa dokter itu sebagai penyembuh gitu. Nah terus kemudian ada yang kayak menawarkan alternatif, Iya. penyembuhan alternatif. Nah dari cerita-cerita kan yang alternatif itu juga ternyata juga menyembuhkan gitu, tapi ternyata ada medianya seperti kayak totok, totok Iya. titik-titik itu.
Nah, terus apakah sama kita kayak mempercayai kalau kita ke dokter itu bisa menyembuhkan Ya. dan ke alternatif itu juga menyembuhkan? Gitu. Atau kita tetap lillahi ta'ala diam, bersikir dulu Ya. agar penyakit kita sembuh gitu. Ya, bismillah. Ya. Jadi ya memang cara ngejaganya dari awal ya kita ke Allah dulu ya. Karena ada contoh yang kami dapat dari guru-guru kami, beliau itu kalau sakit yang pertama tobat dulu. Tobat, setelah tobat, bahkan tobatnya tobat betulan ya, yang benar-benar nangis habis sholat itu. Ternyata masih sakit, maka sedekah dulu. Sedekah belum sembuh juga, akhirnya mengkonsumsi yang memang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Madu contoh, kata syifa penyembuh di dalam Al-Quran itu diulang 4 kali. Yang 3 merujuk kepada Al-Quran, yang 1 tuh di An-Nahl ayat 69 itu merujuk kepada apa yang keluar dari perut lebah. Makanya kita lihat dari 4, 3 Al-Quran, 1 dunia apa yang keluar dari perut lebah. Makanya kalau medis ada obat, ada penyakit yang belum bisa disembuhkan, wajar karena mereka hanya mempelajari 1/4 dari total kesembuhan. Ya, kata syifa 4 kali, yang 3 itu merujuk kepada Al-Quran. Terus dia sibuk aja dengan obat apa nih, obat apa nih, obat apa nih. Padahal obat 3/4-nya ada di Al-Quran. Ketika akhirnya masih nggak mempan juga, baru ke dokternya pun dokter pilih yang soleh. Jadi dari awal kita datang yakin, ya Allah ini sakit pasti dari Engkau. Apalagi kita misalkan ingat hadisnya Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, setiap anak Adam kalau sakit itu Allah cabut 3 hal. 1, Allah cabut cahaya di wajahnya, pucet, muru. 2, Allah cabut nafsu makannya. 3, Allah cabut dosa-dosanya. Ketika sembuh, Allah kembalikan 2, cahaya di wajahnya dan juga nafsu makannya. Dosanya tidak Allah kembalikan. Bisa jadi ada hari di mana dia bersyukur gara-gara dia yang sakit. Dan kalaupun pengen sembuh, dari awal dia niatin, ya Allah pengen sembuh ya Allah, biar bisa ibadah dengan benar. Saya nggak pengen sholat duduk melulu misalnya. Saya pengen bisa umroh, nggak pengen di sananya di mohon maaf digendong atau pakai kursi roda atau gimana. Jadi dari awal niat sembuhnya dia untuk itu. Ini bahkan makan juga gitu. Ada yang makan karena memang doyan atau juga memang benar-benar nafsu aja pengen makan sebanyak-banyaknya. Ada yang dia makan ya udah supaya saya sehat. Karena kalau nggak makan saya sakit ibadahnya nggak maksimal. Jadi dari awal niatnya beda. Ya. Makanya udah bismillah. Diyakini ini hanya untuk jadi amal soleh. Makanya kadang pertanyaan lanjutnya, kalau semuanya Allah yang nyembuhin, buat apa kita beramal? Dokternya juga diledek. Dok, kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh loh. Buat apa dokter datang ke IGD? Di luar ada yang jualan, kalau kata Allah dia beli, kita nggak usah nawarin juga datang beli. Ngapain kita bermulut-mulut manis? Kalau semua ikhtiar, kalau semua yang nentuin itu Allah, terus ngapain kita ikhtiar? Itu dia, agar jadi amal soleh.